keluarga sangat memohon agar penyidik segera memeriksa keluarga, terutama orang tua dari 3 DPO. 3 orang. Baru saja, kejanggalan Saka Tatal terungkap. Uya-kuya hipnotis Peggy ungkap fakta kasus Vina Cirebon. Mabes Polri buka suara terkait penghapusan 2 buronan atau daftar pencarian orang DPO atas nama Dani dan Andi di dalam kasus pembunuhan pasangan Vina dan Eki yang telah terjadi pada tanggal 2016 silam. Hal ini mulai terungkap saat adanya informasi terbaru perihal terapis Uya-kuya bakal bantu pengungkapan kebenaran dari kasus Vina Cirebon yang semakin nampak terang dan benderang. Pada 26 Mei yang lalu, Polda Jabar mengatakan DPO kasus pembunuhan itu semula ada 3 orang, kini telah menjadi 1, yakninya Peggy Setiawan yang telah ditangkap dan dijadikan tersangka. Adapun 2 DPO lainnya telah dihapus dari daftar pencarian orang karena dinilai tidak ada, kata Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho telah menjelaskan kembali bahwasanya dari hasil penyelidikan Polda Jawa Barat tidak ditemukan alat bukti atau keterangan saksi yang terkait yang mendukung soal keberadaan dari 2 orang DPO itu. Namun ada satu hal yang perlu diketahui masyarakat luas agar masalah ini menjadi cepat terungkap dan selesai, tentang banyaknya permintaan dari warga dan masyarakat agar melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk hipnoterapis seperti Uya-kuya yang juga menjadi pertimbangan dan perbincangan hangat hari ini. Karena alat bukti dan yang mengarah kepada orang itu sampai hari ini belum ditemukan dan mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan dari saksi itu telah fiktif. Nama itu fiktif, ujarnya kepada wartawan pada Kamis 30 Mei 2024. Kendati demikian, Sandi mengatakan pihaknya tetap terbuka apabila nantinya ditemukan lagi bukti tambahan terkait kedua sosok DPO itu. Ia bahkan meminta agar masyarakat yang mempunyai informasi pendukung untuk melaporkan kepada pihak penyidik. Karena itu masih didalami kita semua, masih dikerjakan oleh pihak kepolisian. Apabila memang ada keterangan informasi tambahan serta alat bukti berikut saksi ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentunya pihak kepolisian akan sangat berterima kasih, jelasnya baru-baru ini. Selain itu, Sandi mengatakan Mabes Polri mengapresiasi atensi yang telah diberikan oleh sejumlah pengamat hingga pakar hukum terkait kasus ini agar pihak kepolisian bisa melakukan penyidikan secara profesional. Dari beberapa bukti terbaru yang telah didapatkan, banyaknya tudingan dari netizen kepada Saka Tatal yang telah dianggap telah berbohong. Hal itu mulai terungkap dari beberapa narasumber baru-baru ini yang terpercaya, seperti kemunculan dari Mel-Mel, sosok yang bikin publik terkejut seketika. Dalam wawancara singkatnya bersama salah satu stasiun televisi swasta mengungkapkan, Mel-Mel merupakan salah satu orang yang berada di lokasi itu dan sahabat dekat dari Eki. Mel-Mel melihat langsung kejadian itu saat itu. Dengan itu, Presiden Joko Widodo dengan tegas meminta agar Kapolri mengusut tuntas kasus ini dengan cepat. Ini menjadi penyemangat bagi Polri bahwa dalam penyelidikan kasus Vina ini, Polri tidak sendiri. Polri banyak didukung oleh pihak polisi, perhatian, dan juga dari berbagai elemen dan masyarakat luas, sehingga semuanya bisa terungkap dengan jelas. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Berbagai spekulasi liar telah mulai bermunculan saat itu ketika banyaknya desakan dari warga masyarakat mengenai film yang telah beredar di bioskop. Dan saat ini masih saja menjadi viral. Dengan demikian, berbagai cara telah mulai ditempuh. Tanyakan ke Kapolri, saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka untuk semuanya, ujarnya kepada wartawan di Rupit.
Musi, Rawas Utara, Sumatera Selatan. Kasus pembunuhan Vina telah kembali ramai menjadi sorotan publik baru-baru ini. Sudah ada 8 orang yang telah diadili dan dijatuhi hukuman vonis penjara. Namun baru-baru ini, polisi kembali menangkap Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan setelah buron selama 8 tahun. Dia diyakini menjadi salah satu pelaku utama dalam pembunuhan Vina dan Eki. Kini, Peggy terancam hukuman mati. Polisi menetapkan dan menerapkan berlapis pasal kepada Peggy, yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun pada saat ini, Peggy membantah terlibat kasus pembunuhan Vina. Dirinya mengaku sama sekali tidak mengetahui peristiwa itu. Ibu Peggy, Kartini, juga yakin bahwasanya polisi telah salah menangkap orang. Menurut Kartini, Peggy berada di Bandung pada saat kejadian itu dan sampai hari ini Peggy Setiawan masih membantah tudingan itu.